Halo pemirsa, upaya penangkapan MSAT, tersangka pencabulan Satriwati di Pondok Pesantren Sidikiah Jombang, Jawa Timur, mendapat perlawanan. Seorang anggota polisi terluka. Lebih dari 300 pendukung MSAT ditangkap polisi. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Diduga korsleting listrik sejumlah rumah di permukiman padat di Bogor, Jawa Barat terbakar. Kondisi rumah yang berada di gang sempit membuat petugas sulit menjangkau lokasi. Kobaran api membakar sejumlah rumah di pemukiman padat Kampung Pagelaran Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang merembet ke rumah lainnya. Kondisi rumah di gang sempit sempat menyulitkan petugas untuk mencapai lokasi. Setelah 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Apinya tiba-tiba besar, terus merembet ke rumah sebelah ya. Mungkin dari korsleting listrik, terus langsung merembet ke atap sebelah, lalu merembet ke rumah 2 aja. Jadi 3 rumah itu kena imbas dari awal rumah pertama. Kegiatan ya, cuma area saja dari titik kendaraan ke TKP. Tidak bisa dilalui sama damkar, Pak? Ya, tidak bisa dilalui sama damkar. Jadi kita harus tarik selang. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang ibu dan bayinya berusia 1,5 tahun di Lampung tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumah mereka. Kedua jasad korban ditemukan dalam kondisi berpelukan. Api membakar 24 pintu rumah bedeng di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Kobaran api dengan cepat membesar karena material bangunan terbuat dari kayu. Akibat kejadian ini, seorang ibu dan anaknya tewas. Peristiwa berawal saat api tiba-tiba muncul dari rumah kontrakan Pipit 27 tahun korban tewas. Saat kejadian, Pipit yang seorang janda sedang berbincang dengan tetangganya. Mengetahui kejadian tersebut, sang ibu segera berusaha menyelamatkan anaknya dari dalam rumah. Namun api yang terlalu besar membuat keduanya tewas. Jasad kedua korban dievakuasi setelah api padam. Jasad korban yang sempat dibawa ke rumah sakit dimakamkan tak jauh dari lokasi kejadian. Almarhum itu memang belum keluar? Udah keluar, Pak. Dia kena anaknya masih di dalam, dia masuk lagi. Ya, udah ditarik sama tetangganya masih juga dia. Karena sama anaknya? Iya, lakinya lagi ngeriung. Oh, ngeriung. Anak yang besar? Iya. Usai peristiwa tersebut, sejumlah korban kebakaran mengais sisa barang yang bisa diselamatkan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, seorang pria tercebur ke Kali Cengkareng Drain Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat saat sedang duduk di pinggir kali. Nyawa korban tak bisa diselamatkan, sang istri histeris hingga jatuh pingsan. Wanita ini menangis histeris hingga pingsan usai melihat jasad sang suami yang tewas tenggelam di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Jasad sang suami, Erwin Nixon Siahaan, 25 tahun, ditemukan warga mengapung di kali. Warga juga menemukan telepon genggam dan sendal korban yang berada di pinggir kali. Diduga korban terjatuh ke kali dan tak dapat menyelamatkan diri. Kita datangin TKP, kita melihat ada posisi sendal sama HP berada di pinggir kali. Kemudian kita melihat kondisi mayat sudah ada di bawah. Nah, justru itu kita belum tahu kronologisnya apa kecebur atau apa, tapi kita posisi yang pasti itu ada sendal sama HP adanya di bawah. Ini warga sini atau apa? Kalau pengakuan dari warga yang kita tanyakan di sini bukan warga sini.
Jasad korban dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Polisi selidiki penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Duka menyelimuti saat pemakaman bocah 12 tahun, atlet menembak Sumatera Selatan yang tewas setelah motornya ditabrak mobil. Sang kakak yang mengendarai motor kondisinya kritis. Kecelakaan terjadi saat korban akan latihan menembak persiapan kejuaraan nasional. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Muhammad Raka Arifat di TPU Talang Krikil, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Isak tangis sang kakak pecah saat jasad adik yang berusia 12 tahun dimakamkan. Pelajar kelas 7 yang juga atlet menembak Sumatera Selatan ini tewas akibat motornya ditabrak sebuah mobil pickup di jembatan Musi 4, Palembang. Saat itu korban berboncengan dengan kakaknya yang juga atlet bulu tangkis. Sedianya korban saat itu akan latihan menembak untuk persiapan mengikuti kejuaraan nasional. Ya, saya dapat informasi kalau yang ini adalah menembak ya. Terus yang berikutnya itu juga atlet sering juga main badminton. Yang ini juga mau ikut kejuaraan nasional. Untuk menembaknya Pak ya? Untuk menembaknya. Yang itu juga atlet sering juga latihan badminton bersama saya. Persiapan kejuaraan apa nih Pak? Kalau yang kejuaraan ini ya tingkat nasional. Tingkat nasional. Akibat kecelakaan, kakak korban kondisinya kritis dirawat di rumah sakit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Jenazah Mayor Beni Arjihans, Kepala Rumah Sakit LB Murdani Merauke, telah dimakamkan di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Ironis, korban tewas dibunuh anak buahnya hanya karena tidak memberi izin cuti. Duka menyelimuti saat pemakaman jenazah Mayor Beni Arjihans yang dilakukan secara militer di tempat pemakaman Bahagia Padalarang, Bandung Barat. Sang ibu dituntun untuk mengantarkan jenazah anaknya ke liang lahat. Isak tangis pecah saat Mayor Beni Arjihans dimakamkan. Mayor Beni Arjihans dibunuh anak buahnya Sertu Muhammad Al-Kausar menggunakan senjata tajam. Pelaku merupakan tenaga medis di Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani dan baru 2 minggu masuk bertugas setelah libur kecelakaan. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan pada 5 saksi, pelaku melakukan penganiayaan karena surat cuti. Kecewaan yang dilakukan karena dia mau mengambil cuti. Karena kecewaan itu belum diizinkan karena cuti itu kapan saja bisa diambil. Kebetulan karena kita pegawai kesehatan ini sangat terbatas sehingga bergantian. Itu yang berbeda. Ya dia termasuk orang yang ramah dan pintar dan gampang bergaul. Betul. Dan orangnya sifatnya tuh mudah kasihan terhadap orang begini tuh gitu. Enggak bukan istilahnya orang yang sok wibawa gitu. Ya, biasanya kalau no problem lah orang-orang. Kalau beliau sendiri meninggalkan siapa pada sekarang? Istri atau gimana? Ya meninggalkan istri. Istri pada ya. Terus di mata keluarga beliau tuh seperti apa deh? Di mata keluarga dia tuh anak yang paling disayang, karena dia anak-anak tengah ya kan, yang paling disayang, yang jadi harapan dia kuliah kedokteran itu pun memang dari keluarga yang minta ya, bukan istilahnya dulu tuh sebenarnya dia pengennya jadi apa gitu dulu, tapi karena kemauan dari mamahnya pengen sampai anaknya jadi dokter gitu. Selain akan dipecat dari Kesatuan TNI, tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana dengan barang bukti senjata tajam. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Kebakaran terjadi di gedung di Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah. Sejumlah orang yang mengikuti rapat sempat terjebak terhalang tralis. Selatan.
Kepulan asap membumbung tinggi dari gedung FKIP Universitas 11 Maret, Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Akibat banyak barang mudah terbakar, api dengan cepat membesar. Kejadian berawal ketika ruangan fakultas di lantai 1 ini dijadikan lokasi rapat. Tak lama setelah rapat selesai, api tiba-tiba muncul di ruangan. Terhalang teralis, sejumlah peserta rapat sempat terjebak, namun berhasil dievakuasi petugas. 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini ruang untuk ujian. Tidak digunakan aula untuk ujian, digunakan untuk ujian. Di mana di bawah ini kan karpet. Ya, dan atapnya itu ada korban jiwa enggak, Pak? Tidak ada. Cuma tadi ada yang terjebak langsung bisa kita evakuasi. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Hanya karena berbeda kostum, seorang remaja dianiaya sekelompok supporter di Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan terjadi saat menonton pertandingan Timnas U19. Aksi pelaku terekam video amatir. Video amatir merekam seorang remaja dianiaya oleh sekelompok supporter lainnya di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Pengeroyokan ini diduga hanya karena korban berbeda kostum saat menonton pertandingan Timnas U19 melawan Thailand di Stadion Patriot Candrabaga. Menurut saksi, kejadian berawal saat korban sedang makan bakso di pinggir jalan. Tiba-tiba para pelaku datang dan menganiaya korban dengan senjata tajam dan stick golf. Selain menganiaya, pelaku juga membawa kabur motor korban. Itu orang lagi makan bakso, di situ. Nah, terus dia ngomong katanya kampungan, padahal dia nggak ngomong. Nah, cuma gara-gara beda kostum doang. Kostum langsung ditulis, langsung dikeroyok di jalanan. Usai melakukan pengeroyokan, para pelaku langsung melarikan diri, sedangkan korban langsung dibawa pulang oleh rekan-rekannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang remaja berusia 15 tahun tenggelam saat mencuci motor bersama ayahnya di aliran Sungai Kalimalang, Jakarta Timur. Ibu korban tak kuasa menahan tangis menunggu proses pencarian anaknya. Wanita ini tak kuasa menahan tangis melihat proses pencarian anaknya yang tenggelam di Sungai Kalimalang, Jakarta Timur. Menggunakan perahu karet, petugas berupaya mencari jenazah Hafid Maulana, 15 tahun. Pencarian yang telah dilakukan berjam-jam belum membuahkan hasil. Peristiwa terjadi ketika remaja tersebut menemani sang ayah mencuci motor di sungai. Naas, ketika mendekat ke tepi sungai, korban terjatuh dan terseret arus. Sang ayah dibantu warga sekitar berupaya menolong korban, namun gagal. Nah, terus ternyata jatuhnya itu udah dari jam 11. Jadi kemungkinan anaknya itu juga nggak tahu, orang duduk-duduk di pinggiran. Terus langsung kita meluncur, kita kerahkan 1 unit perahu karet dan 10 personel. Kita bagi 2, yang satu penyelusuran di sungai, satu lagi di pintu air. Pencarian korban akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Selebgram Medina Zain resmi ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya. Ini dilakukan setelah berkas perkara Medina kasus pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dinyatakan lengkap atau P21. Seperti apa pemeriksaannya di dalam Medina? Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, selebgram Medina Zain dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dikawal penyidik Polda Metro Jaya Kamis sore.
Berkas perkara Medina, kasus pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap sosialita asal Surabaya Uci Floudea dinyatakan lengkap atau P21. Selebgram Rusia 30 tahun ini resmi ditahan Kejaksaan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya sambil menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas nama Medina, Susani alias Medina Zen, kami tahan selama 20 hari ke depan. Kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ancaman Uci 6 tahun. Uci 6 tahun. Sebelumnya tersangka Medina Zen dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya di rumahnya di Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi. Medina dilaporkan Uci Floudea sosialita asal Surabaya, Jawa Timur atas kasus pengancaman melalui media elektronik. Kasus berawal saat Uci merasa ditipu membeli tas mewah yang ternyata palsu dari Medina Zen dan lapor ke polisi. Sebelumnya Medina Zen juga menjadi tersangka atas laporan pencemaran nama baik oleh Merisa Ica, seorang pengusaha atas kasus jual beli tas mewah yang ternyata palsu. Akibat kasus ini Medina Zen terancam 6 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Upaya penangkapan MSAT, tersangka pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur, mendapat perlawanan. Seorang anggota polisi terluka. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Serkap. Bantuannya, 8 untuk jalan muda, 8